Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya, probabilitas dan distribusi normal. Tujuannya nanti kita bisa lihat kaitan antara probabilitas atau proporsi, kan minggu lalu kita bahas ya, definisi probabilitas itu adalah proporsi juga ya, sama proporsi atau probabilitas tuh. Nah, kaitannya dengan nilai Z-score ya. Terus kita bisa lihat lokasi Z-score untuk proporsi tertentu. Oke, kita mulai ya. Distribusi normal itu merupakan bentuk umum ya, bentuknya apa? Simetris, ya kan? Terus frekuensi yang tertinggi ada di tengah, gitu kan ya. Kalau kita lihat distribusi frekuensi, dia selalu simetris kanan kiri. Frekuensi yang tertinggi ada di tengah, ya. Lalu dia akan menurun baik ke kiri maupun ke kanan, gitu ya, menuju ke titik ekstrim. Jadi ujungnya ini nggak pernah ketemu, dia nggak akan pernah ketemu. Dia akan menjadi nilai ekstrim. Nah, ini definisinya adalah persamaan. Kalau kita lihat tuh sebenarnya aslinya kayak begini nih, persamaannya ya. Persamaan dari yang merah itu. Kan kita mungkin pernah belajar persamaan garis ya. Nah, ini kita nggak akan ngomongin persamaan ini tuh terlalu jelimet. Kita mau bicara prinsipnya. Jadi, pada prinsipnya garis yang merah ini itu sebetulnya sama dengan kalau dibikin rumusnya tuh itu rumusnya. Y sama dengan bla 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 dah itu ya, nggak usah dilihat lagi. Kita nggak sampai sejauh itu. Tetapi yang penting, dipahami bahwa ini sebuah persamaan. Terus dapat digambarkan dengan proporsi daerah yang terdapat dalam bagian distribusi, ya. Maksudnya gimana? Jadi proporsi daerah misalnya daerah yang ada warnanya ini, ya, daerah yang ada warnanya ini, itu kan ada daerah proporsinya, gitu kan. Nah, proporsi ini nih bisa digambarkan ya. Terus, Z-score itu digunakan untuk mengidentifikasi bagian. Jadi, misalnya ini ada titik Z-score berapa gitu, misalnya Z1 ya. Nah, ini nanti bagian ini itu didefinisikan dengan proporsi. Jadi proporsi atau peluang dia ada di sini. Bisa juga peluang lebih besar daripada Z. Ya, berarti itu yang bagian hijau ini misalnya. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan ya. Oke, nah kayak gini. Dari sini, dari 0, Z0 ke Z1 ya, proporsi atau luas daerahnya ini ya, peluang suatu, eee, peluangnya itu dia luas daerah yang hijau ini itu adalah 34,13%, ini luasnya ini, ya, gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau kita ada 100 orang ya, 100 orang ini misalkan ini adalah, IQ ya. Dari 100 orang peluangnya orang itu ada di IQ-nya ada di antara Z0 sampai Z1 itu sebesar 34,13%, gitu, ya. Lalu yang daerah ini dari +1 sampai +2 itu sebesar 13,59%, ya. Nah, bisa dilihat ya makin sedikit. Lalu peluangnya ada di lebih dari 2 Z-score sampai entah berapa tak terhingga gitu ya, ini ganti warna. Nah, itu peluangnya sebesar 2,28%. Jadi Anda bisa lihat ya, betapa jauh perbedaannya. Yang hijau itu 34%, kurang lebih ya, 34,13, yang merah 13,59, yang biru 2,28.
ya. Anda bisa lihat ya, jauh perbedaannya. Jadi kalau dia ada di daerah yang biru, itu bisa kita katakan peluangnya untuk ada di daerah yang biru ini sangat kecil, ya, jauh lebih kecil daripada yang merah dan hijau, apalagi yang hijau. Kebanyakan akan ada di hijau, gitu. Oke. Nah, bagian kiri distribusi itu memiliki area yang sama dengan bagian kanan. Itu adalah karakteristik yang pertama dari distribusi normal. Karena Z-scores mendefinisikan bagian distribusi, proporsi daerah berlaku untuk semua distribusi normal. Ya. Jadi, proporsi yang tadi, yang ini 34,13, 13,59 dan 2,28 itu ini berlaku untuk semua distribusi normal, ya. Dan kanan kiri sama ya, simetris. Berapapun rata-ratanya, berapapun standar deviasinya, itu tadi bagian itu tadi semua sama untuk semua distribusi normal. Ya, itu karakteristiknya. Kita coba soal halaman 167. Distribusi populasi dari ujian masuk perguruan tinggi di Amerika yang dikenal dengan nama SAT ya. Ini kalau di Amerika kan kalau lulus SMA ikut SAT nanti skor dari SAT itu bisa dipakai untuk daftar ke perguruan tinggi. Itu merupakan distribusi normal dengan mu-nya 500 dan sigmanya 100. Dengan informasi ini, berapa peluangnya kita memilih seseorang yang memiliki skor lebih besar dari 700? Jadi kalau ditulis ya pertanyaan ini, kalau ditulis dalam rumusan statistiknya yaitu seperti ini. Gitu ya, P peluang X lebih besar dari 700 gitu kan? Ini yang ada di kotak bawah ini. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita lihat dulu ya. Titik mu-nya tadi 500 kan? 500 kan tadi mu-nya. Sigmanya 100 gitu kan? Lalu yang ditanya peluang X lebih besar dari 700. Berarti yang ditanya adalah peluang daerah yang ini, yang berwarna apa nih? Kalau di layarmu warnanya apa? Di saya kayaknya warnanya ada krem-krem gitu ya. Pokoknya Ya, daerah peach. ya. Bahasa Indonesianya peach apa sih? Kurang tahu juga, Pak. Ya, kayaknya kalau bahasa Indonesia apa krem kan. Nah, terus X ini dicari dulu berapa Z-score ya. Karena standar deviasinya 100 ya. Berarti titik 700 ini Z-score berapa? Z-score 2 kan? Gitu kan? Benar nggak? Karena kalau Z-score 1 berapa? X-nya. 100. Hah? Kok 100? Itu deviasinya. 600, betul. Titik ini 600 itu sama dengan Z-score 1 kan? Ya. Jadi yang ditanya adalah tadi P, kalau tadi dirumuskan P X lebih besar dari 700, berarti kalau pakai Z bagaimana peluangnya dalam kurung Z gimana? Lebih besar dari 2. Betul. Ya, gitu. Ini ya, ini sama. Jadi peluangnya Z lebih besar dari 2. Tadi kalau lihat dari kurva yang ini, berarti peluangnya Z lebih besar dari 2 berapa ya? 2,8%. Ya, betul 2,28%. Ya, itu. Jadi
Berarti jawaban yang ini berapa peluangnya? 2,28%. Iya, gitu. Ya, ada yang mau bertanya? Sebentar ini ada Oma, sebentar ya. Sebentar. Sorry nih Oma nih, ada aja. Oke, lanjut ya. Ya, jadi jawabannya karena kita ikut gambar yang tadi, jawabannya adalah 2,28%. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kalian sudah siapkan ini e-book. Coba buka halaman berapa nih? Di bagian e-book tuh ada appendix B, tabel B1. Coba dibuka e-booknya. Nah, kita akan belajar cara menggunakan tabel unit normal. Ya. Nah, di dalam tabel ini itu ada aneka z-score dan proporsinya. Jadi, kalau berdasarkan kurva ini kan cuman z-score 1, 2 gitu ya. Tapi bagaimana dengan z-score 0,11, z-score 0,12 dan nah, untuk memudahkan perhitungan itu sudah dibuatkan tabel ya. Tabelnya itu ada di appendix B. Coba dibuka yang bisa buka e-book, buka appendix B, tabel B1 ya. Nah, nanti kalau sudah buka, penampakannya seperti ini. Di halaman 647. Ya. Jadi ada kolom A itu isinya Z score ya dari 0,00 sampai 5,00. Proporsinya sorry, Z score 5. Dari 0,00 sampai banyak deh. Nanti sampai yang 109 dan coba. Lalu ada body, ada C itu tail, ada D itu proporsi di antara rata-rata dan z-score. Nah, apa itu maksudnya body, tail gitu ya? Jadi, ini kan kurva normal nih, lihat sebelah kanan ya. Kalau z-score-nya di sebelah kanan, misalnya kita mau tahu nih, ini z-score misalnya z-score 1 ya. Misalnya z-score 1. Nah, kalau yang ditanya adalah proporsi ya, kurang sama dengan z-score 1, maka yang ditanya itu kan areanya adalah bagian yang ini, yang biru ini kan. Nah, ini yang disebut sebagai body, ya, body. Gitu. Jadi lihatnya adalah di kolom yang B, body. Kalau yang ditanya, ya, lebih besar daripada z-score 1, lebih besar sama dengan z-score 1, berarti yang ditanya itu adalah bagian ekor. Nah, kalau bagian ekor tuh yang C, tail. Ya, bagian ekor. Kalau yang ditanya proporsi atau luas daerah dari antara rata-rata dan setnya, berarti kan cuma daerah yang ini. Ini yang namanya between. Ya, between, mean, and z itu ya. Between biasanya kita ngomongnya body, tail, atau between gitu. Nah, kalau yang ditanya, misalnya, coba lihat penampakan ini ya. Kalau z-score-nya 0,3, ya, misalkan di sini 0,3. Lalu yang ditanya adalah luas daerah atau proporsi ya peluangnya lebih kecil sama dengan 0,3. Berarti yang dilihat yang mana?
Body, tail, atau between? Body. Betul. Berapa Body. peluangnya? Berapa peluangnya? Dilihat di sini. 5120. Ini. Bukan. 0,3. Ini kan Oh, 0,6. iya Bu. Mata saya. 0,3. Berarti berapa peluangnya? 0, 6179. iya. Bisa juga luas daerah ini adalah 0,6179. Proporsinya 0,6179. Boleh. Nah, sekarang kalau peluangnya lebih besar sama dengan 0,3. Berarti yang dilihat yang mana? Body, tail, atau between? Berapa peluangnya? 0,3821. Betul. Ya, yang dilihat ini. Sekarang berarti kalau yang between, berapa peluangnya yang between? Antara rata-rata dan Z 0,3? Berapa ini? 0,1179 apa yang bawahnya, Bu? Betul yang ini. Oh, iya, Bu. Ya. Ya. Oke. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Nah, coba lihat ini. Kalau peluangnya 0, untuk Z-score 0,25 ya, lebih kecil sama dengan 0,25 ya. Berarti yang ditanya apa? Body apa tail? Body. Ya, betul. Untuk Z lebih kecil sama dengan 0,25. Berarti ini yang body ya. Kalau P untuk Z-score lebih besar dari 0,25. Tail. Ya, ini body, ini tail. Ya, gitu. Sekarang kalau negatif Z-nya, ya, untuk Z negatif itu sama karena simetris kan kanan kiri. Jadi kalau untuk peluang Z lebih besar dari 0, ya ini sama aja gini ya, sama gini nggak pakai ini juga sama. 0,25. Ini berarti apa? Body apa tail? Body. Body, ya. Kalau P, Z lebih kecil dari 0,25, ini berarti yang Tail. ya, gitu. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Cukup jelas sampai sini? Lanjut ya. Yes, Bu. Oke. Nah, tabel unit normal tadi itu adalah hubungan antara lokasi Z-score dengan proporsinya tadi dalam suatu distribusi normal. Jadi kalau kita udah tahu Z-score-nya, kita bisa cari proporsinya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita udah tahu proporsinya, kita bisa pakai tabel yang sama untuk menentukan berapa Z-score-nya. Ya, karena probabilitas itu setara dengan proporsi, makanya kita bisa pakai istilah itu bergantian. Ya, peluangnya berapa atau probabilitasnya berapa, proporsinya berapa itu sama. Oke, kita lihat contoh halaman 170. Berapa proporsi dari distribusi normal untuk nilai Z-score lebih besar dari Z sama dengan 1? Berapa coba? Ini kalau ditulis gimana? P, terus dalam kurung apa? Apa yang ditulis di dalam kurungnya? Z. Z, Z lebih besar. yes, Daripada 1,0. yes, gitu. Ya, ini cara nulisnya. Nah, kalau digambar seperti ini, ya, berarti yang kita lihat apa? Yang mana? Tail apa body itu?
tail, Ya. Ini yang kita lihat karena yang ditanya yang lebih besar, berarti kita lihatnya adalah daerah yang ini. Ini adalah bagian dari tail. Ya, kalau kita lihat tabel B1 di appendix B itu ya, berarti yang mana? Yang mana? 0,1587. Iya, betul. 0,1587. 1587. Ya, betul. Gitu. Jadi, proporsinya bisa ditulis 0,1587 atau 15,87%. Ya, itu cara menulisnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Coba yang ini, untuk distribusi normal, berapa peluangnya memilih nilai Z-score yang kurang dari Z sama dengan 1,5? Berarti penulisannya gimana? P dalam kurung apa? Z Z lebih kecil dari lebih kecil 1,50. Ya, bukan 50 ya bacanya, 50. Ya, karena di belakang koma itu harus dibacanya satu-satu. Bukan puluhan gitu, ratusan. Ya. Beda dengan misalnya gini. Coba ini bacanya gimana? 10,1, Bu. 10,1. Bisa 10,10. Boleh. Ya. Kalau gini gimana? Sepuluh koma lima. Ya, gitu ya. Jadi jangan 10,55. Nggak boleh. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau di gambar, ini nanti jadinya apa? Body apa tail? body, Kira-kira Bu. body? Bu. Iya, Ya. Bu. Oke, betul. Body ya. Karena yang ditanya tuh ada area yang lebih besar. Ya. Nah, ini kalau dilihat di tabel, yang mana? Berapa proporsinya? 0,933. Ya, betul. Ya, 0,9332. Gitu. Ya. Jadi, P untuk Z lebih kecil dari 1,5. 1,50 boleh. Sama dengan 0,9332 atau 93,32%. Itu sama. Ya. Coba lanjut. Berapa proporsi dari distribusi normal yang berada pada ekor? Tail di bawah Z sama dengan minus 0,5. Coba kita lihat tabel yang mana? Yo, yang mana? Yang kolom B, C atau D? Body, tail, apa between? C, ya. Dilihatnya di C. Oke, yang mana? Berapa proporsinya? Yang mana? 30,85%. Betul. Ya. Ya. Boleh pakai 0,3085, boleh pakai persen. Jadi kalau pakai persen jadi 30,85%. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Kalau gambar A itu body apa tail yang diminta? Kalau gambarnya A. Tail. B itu yang mana? Body. Body. Kalau C? Tail. Tail ya. Ini adalah gambar untuk soal tadi ya. Jadi kalau dibandingin seperti ini, jadi 3 soal tadi itu kalau dibandingkan seperti ini gambarnya. Ya. Oke, lanjut. Berapa nilai Z-score yang memisahkan 10% nilai tertinggi dari sebuah distribusi normal? Nah, ini kebalikannya.
Jadi kalau tadi kita udah tahu z-score-nya, sekarang yang kita ketahui proporsinya. Z-score-nya yang ditanya. Ya, kalau 10% itu berarti proporsi berapa itu? Jadi kalau ditanya, 0,1. iya, 0,1 ya. 0,1. Nah, kita cari ya di dalam distribusi ya, yang ditanya kan z-score-nya, titik z-score ini. Tetapi kita sudah tahu bahwa yang diketahui itu body-nya itu 90%, tail-nya 10%. Dari soal ini kan, yang memisahkan 10% nilai tertinggi. Berarti tail-nya 10%, body-nya 90%. Gitu kan logikanya ya. Lalu kita cari di dalam tabel. Nah, dibalik sekarang. Kamu tadi cari Z, mau cari proporsi. Sekarang kita udah punya proporsinya, mau cari Z-score-nya. Mau lihat di body bisa, detail bisa. Kira-kira Z berapa? Kalau lihat dari tabel ini. Yang mana yang paling mendekati? 1,28. Betul. Ya. Karena yang paling mendekati untuk 10% itu adalah 0,1103. Bisa juga pakai ini karena ini mendekati ke yang mana kalau yang ini? Mendekati ke yang ini 90% kan? Tinggal kita lihat itu dia setara dengan Z 1,28. Jadi jawabannya Z 1,28 gitu ya, dibalik. Oke. Coba lanjut, coba lagi. Berapa nilai-nilai z-score yang akan membatasi bagian tengah dari sebuah distribusi normal sebesar 60%? Berarti kita lihat ada kurva normal. Yang ditanya tuh bagian tengahnya, dan bagian tengahnya itu seluas 60%. Berarti berapa Z sebelah kiri dan berapa Z sebelah kanan yang membatasi gitu kan? Pokoknya bagian yang biru ini itu seluas 60%. Gitu kan? Nah, ingat bahwa kurva normal ini kan simetris. Ya. Jadi, bagian kanan dan kiri kita bisa cari between di kolom between yang besarnya kurang lebih 30%. Mana kolom between? Itu yang mana? Yang A, B, C, atau D? D, Bu. Yang D ya. Mana yang mau dipakai? Yang paling dekat dengan 30%? 2,99. Iya, 2,995. Ya, itu yang paling dekat dengan 30%. Untuk z-score berapa jadinya? 0,84. Yes, 0,8. Jadi di sini 0,84. Lalu yang di sini berapa? Minus Minus 0,84. Betul, minus 0,84. Gitu. Nah, oke. Jadi jawabannya z-score-nya adalah minus 0,84 dan 0,84. Coba ya, ini tadi pertanyaan tadi kalau kita lihat ini kurvanya yang ditanya terus ini ya. Bisa kita bandingkan tadi kan yang ditanya itu ya z-score-nya. Oke, kita coba cek. Tentukan proporsi bagian kurva normal untuk Z lebih besar 1,5. Lebih besar dari 1,5. Itu berarti bagian yang ditanya body apa tail? Tail, Bu. Tail. Nah, tail ya. Kira-kira berapa? Coba siapa yang udah buka itu? Udah ada yang bisa buka? D. D? D ya? D, Bu. D. Emang ada E? D, Bu. D ya? Yang ini kan?
Ini? Iya. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat di kurva, di tabel, ya, di tabel bagian kurva normal itu adalah, ya, gini kan. Yang ditanya adalah area di sebelah kanan. Di sini Z-score 1,5. Jadi area yang ditanya. Ini seluas, kalau pakai persen jadi berapa? Berapa persen? Kalau ini diubah jadi persen. 6, Berapa? 6,68%. 6,68%. Iya. Ada yang mau tanya? Coba kalau belum ada, jawab dulu yang ini. Lanjutannya. Yang atas. Untuk setiap Z-score negatif, bagian ekor selalu berada di sisi kanan. Benar nggak? Benar apa salah? Coba digambar. Z-score negatif, bagian ekornya di sebelah mana? Kiri apa kanan? Kiri, Bu. Kiri, Bu. Jadi ini benar apa salah? Salah. Kan di sebelah kiri ya. Kan kalau Z-score-nya negatif, berarti kan misalnya ini minus 0,5 misalnya ya. Oh jelek jangan 0,5. Minus 2 ya. Berarti bagian tail-nya kan yang ini. Ya. Selalu sebelah kiri kalau Z-score-nya negatif. Yang kedua, jika kita mengetahui probabilitasnya, kita akan dapat menemukan Z-score. Benar nggak? Benar. Iya benar ya, kita baru aja melakukan itu ya. Iya. Oke deh. Ada yang mau tanya sampai sini? Siapa yang mau tanya? Tidak ada, Bu. Apa? Mau tanya? Tanya apa? Siapa yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut dulu ya. Kita mau bahas yang bagian 6.3. Probabilitas dan proporsi untuk skor dari distribusi normal. Ini nanti kita bisa lihat ya peluang untuk nilai X tertentu dan X kemudian X untuk proporsi tertentu dalam distribusi. Ya. Jadi dibalik peluangnya, udah tahu X, kita cari berapa peluangnya, dibalik sudah tahu peluangnya, kita cari X-nya. Gitu. Ya. Nah, probabilitas itu dalam tabel unit normal itu akan akurat kalau skornya berdistribusi normal. Jadi, yang menjadi syarat utama tuh yang harus dicek sebelum pakai tabel, itu adalah apakah skornya itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, kalau tidak berdistribusi normal atau distribusi menceng, maka kita tidak bisa menggunakan tabel unit normal, namanya juga unit normal. Ya. Jadi kalau menceng nggak bisa pakai yang normal. Untuk skor yang berdistribusi normal, itu caranya adalah kita ubah skor X jadi Z-score dulu, baru kita cari proporsi untuk Z-score tersebut dalam tabel unit normal. Ya. Nah, untuk beberapa penelitian, itu penting kita cari peluang untuk nilai X tertentu. Misalnya, skor AQ itu kan kita tahu skor AQ itu kan membentuk distribusi normal dengan mu di tengahnya itu 100 dan sigmanya 15 kan itu IQ ya. Nah, berdasarkan informasi ini berapa peluangnya kalau kita ambil sampel ya
Secara acak kita akan mengambil seseorang yang memiliki IQ kurang dari 120. Coba kalau kita gambar, ini jadinya body apa tail yang ditanya? P dalam kurung X kurang berapa? Dari, ini kita terjemah. 100 Ya, kita terjemahkan gini. Ya. Nah, ini jadinya body apa tail yang ditanya? (120) tuh di sebelah kanan apa kiri? Kan di tengah ini kanan, apa? Bu. Ah, 100. ini kan mu kan, ini 100. Berarti 120 itu pasti di sebelah kanan. Nah, kalau begitu yang ditanya jadinya body apa tail? Oh, ini udah ada yang Delvin ya jawab ya, badan ya, betul, badan ya. Jadi kan yang ditanya lebih kecil dari 120, berarti yang ditanya adalah bagian dari badan atau body ya. Gini kan? Betul? Nah, caranya X-nya ini diubah dulu ke Z-score. Baru kita cari berapa peluangnya untuk Z-score di titik itu. Gitu. Ya, kita coba. Nah, ini gambarnya ya. Jadi X-nya itu 120. Kita cari bagian yang di arsir itu yang berwarna ya. Nah, kita cari dulu Z-score-nya berapa. Untuk titik X sama dengan 120. Nah, pakai rumus, yang rumus Z-score itu, ya, kita dapatlah Z-nya 1,33. Selanjutnya, kita cari di tabel 1,33. Untuk Z-score 1,33 itu berapa peluangnya atau proporsinya. Nah, dari tabel kita tahu bahwa untuk Z-score 1,33 itu peluangnya adalah 0,9082 atau 90,82%. Gitu. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang bagian yang perlu diulang? Tidak, Bu. Oke. Kalau ada yang belum paham, ngomong ya. Sekarang yang ini, halaman 174. Departemen yang mengelola jalan tol melakukan penelitian kecepatan mengendarai mobil di satu persimpangan antar provinsi. Mereka menemukan bahwa rata-rata kecepatan itu mu sama dengan 58 mil per jam dan sigmanya 10. Distribusi mendekati normal. Dari informasi ini, berapa proporsi mobil yang berjalan dengan kecepatan di antara 55 sampai 65 mil per jam? Berarti kalau dari pertanyaan ini, P apa nih dalam kurung? X apa Z? X, Bu. X-nya gimana? X gimana nih? Kalau di antara 55 sampai 65 ini gimana nulisnya? X lebih besar sama dengan 5. Ada pakai 2 nggak? Ya, Bu, kayak gitu maksudnya. Lebih besar dan lebih kecil dari 65. Ya, betul. Gitu ya. Itu pertanyaannya. Nah, berarti titik 55 dan 65 itu kita cari dulu Z-score-nya. Pakai rumus Z-score, ya kan? Titik 55 ini dikurangi berapa mu-nya? 58. Dan
sigmanya 10. Jadi kalau kita masukkan ke rumus, ya, ini kan bagian yang ditanya kan, 55 dan antara 55 dan 65. Kita cari titik 55 itu sama dengan z-score minus 0,3. Sementara yang 65 itu sama dengan titik z-score 0,7. Jadi yang ditanya adalah antara z-score minus 0,3 sampai z-score 0,7. Gimana caranya? Lihat dari tabel yang mana? Kalau kayak gini. Between. Nah, between yang mana dan mana nih? Yang dilihat. Ini mesti 2 kan ngelihatnya. Between untuk set berapa? Ayo yang dilihat between untuk set berapa? Ada yang tahu between untuk set berapa dan berapa? Yang minus 0,3 sama yang 0,7 itu enggak, Bu? Ya, jadi yang nih ganti warna. Jadi kita cari between untuk minus 0,3 gitu kan. Ditambah between untuk yang 0,7. Gitu. Ya. Jadi itu yang bagian biru ditambah dengan yang bagian hijau. Gitu. Kita cari ini saya luas daerahnya berapa. Nah, nanti kamu cari di tabel ya. Luas daerah untuk yang minus 0,3 sampai dengan 0 between yang biru itu. Ya, between yang bagian biru ini itu sama dengan 0,1179. Untuk yang hijau itu 0,2580. Jadi pertanyaan tadi jawabannya adalah 0,3759. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanya? Perlu diulang? Saya ingin tanya, Bu. Jadi kalau misalkan kita dapat soal yang di antara kayak gini harus satuin yang satu, yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan ya, Bu? Kan yang ditanya itu kan sebenarnya luas daerah yang kuning ini. Oh, iya, Bu. Ya, Terima kan? kasih. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara soal ranking persentil. Ranking persentil itu adalah persentase individu dalam distribusi yang memiliki skor lebih kecil atau sama dengan skor tertentu. Ya kan, ini udah pernah kita bahas dulu di yang tabel distribusi frekuensi itu. Pertanyaan tentang probabilitas itu dapat diparafrase sebagai pertanyaan tentang ranking persentil. Ya. Itu makanya kenapa waktu itu kita belajar tentang ranking persentil. Yang CP itu ya, kumulatif persentil gitu-gitu. Contoh, berapa peluangnya peneliti secara acak mengambil seseorang yang memiliki IQ kurang dari 120? Itu sama dengan kalau kita terjemahkan dalam istilah ranking persentil. Berapa sih ranking persentil ya untuk IQ sama dengan 120? Nah, ranking persentil ini dulu kita bahas di materi tabel distribusi frekuensi ya, bab 2. Nah, untuk yang ini dan ini ya, untuk keduanya itu sama, kita mencari proporsi dari distribusi untuk IQ kurang sama dengan 120. Ya, itu sama. Jadi kalau penulisannya seperti ini, sebenarnya itu kita cari ini. Ini juga sama. Iya. Coba kita lihat contoh halaman 175. Menggunakan distribusi yang sama dengan kecepatan mengemudi yang tadi di contoh soal yang sebelumnya. Tadi kan distribusinya kan mu-nya sama dengan 58 dan sigmanya 10 kan.
ya. Berapa proporsi mobil yang berjalan di antara 65 dan 75? Nah, ini gimana nih caranya? Dicari dulu apa kalau kayak gini? Jadi P, coba nggak kelihatan. P dalam kurung apa nih? X apa Z? X, betul. Terus? Gini kan? Bisa gini ya. Berapa sebelah kiri? 65, Kanannya? 75. Iya, ini. Ya. Nah, ini gambarnya. Jadi, yang mau kita cari adalah luas daerah atau proporsi daerah yang dikasih warna itu. Nah, kalau kayak gini kita ngelihatnya tabel apa? Body apa tail? Atau between? Gimana cara nyarinya kalau kayak gini? Siapa yang punya ide? Ini ada beberapa cara. Nggak hanya cuma satu nih. Siapa yang punya ide? Gimana caranya bisa dapat daerah yang diwarnain itu? Siapa yang punya ide? Ayo. Pakai cara yang tadi nggak sih, Bu? Bisa pakai Nyari cara semua juga pakai cara yang cari tadi. yang cari Z-nya, terus habis itu ditambah yang Z-nya 65 ditambah Z-nya 67 tadi. Nah, betul. Ini kita cari Z-nya dulu, ya kan? Betul. Nah, kalau yang ditambah tadi maksudnya apanya yang ditambah? Z-nya ditambah atau apanya yang ditambah? Ininya, bagian bodinya. Kan udah dapet tuh Z-nya. Terus udah kayak gitu cari di bagian bodinya. Kalau udah dapet bodinya terus ditambah. Bener nggak sih, Bu? Oh, nah, kalau coba kita lihat. Kalau bagian bodinya 65 kan berarti yang sebelah sini. Itu kan bagian bodinya. Terus mau ditambah bagian bodinya untuk yang 75, gini. Kok ditambah? Jadinya apa dong? Gede banget. Yang itu. Nggak yakin ya? Iyo, ada yang punya ide nggak? Gimana caranya? Gimana caranya kita bisa dapat bagian berwarna ini? Body dikurang tail. Body yang mana dikurangin tail yang mana? Badinya 65 sama tail. Badinya, badinya 65 ini berarti bagian yang hijau ini, gitu. Iya, Terus dikurangi tailnya 75. tail yang 75 itu kan bagian yang ini. Gitu nggak? Iya. Ya, gini. Kalau tailnya 75 itu kan kalau di kanan dipindah ke kiri kan sama ya, simetris ya. Jadinya kan ini. Dikurangin yang ini. Terus berarti sisanya bagian yang ini dong. Ini pakai between bukan sih, Bu? Semua bisa. Bisa. Between Ayo, yang punya ide nggak? Between yang mana? Between 65. Kan dapat Z-nya 65. Cari di bagian between-nya. Terus Between 65 berarti yang kuning ini, ya kan? Between 65 yang kuning kan? Terus? Itu gimana sih? Terus between 75 mungkin. Between 75 yang ini, terus digimanain? Ini between 75 nih. Terus gimana supaya bisa dapat yang bagian yang berwarna itu? 75 dikurangin between-nya 65. Nah, bisa. Between yang 75, yang ini Kurang. yang biru, Ya, dikurangi yang kuning.
dikurangin ini. Jadinya kan sisanya adalah yang di warna itu kan? Iya. Itu bisa. Itu cara pertama. Between ya kan? Between yang untuk X75, nih X75 dikurangi yang X65. Ya, sorry. Cara kedua gimana? Yuk, siapa mau nyoba lagi? Itu kan tadi pakai between. Kalau pakai yang cara lain, siapa yang punya ide? Pakai body bisa nggak? Pakai tail bisa nggak? Ayo. Kok diem? Kalau misalkan body 58 dikurang tail 75 bisa nggak? Body 58 nggak ada body 58. Body 65 dikurangi tail 75 bisa nggak? Bodinya 65 dikurangi Dikurangi, iya Bu. nggak kebalik. Bodinya 65 itu kan yang ini. Nih, bodinya 65 yang ini. Bodinya 75 kan yang ini, yang biru. Masa yang hijau dikurangi yang biru? Nggak kebalik. Yang biru dikurangi yang hijau, Bu. Betul ya. Body yang X sama dengan 75 gitu kan. Dikurangi body yang X sama dengan 65. Gini. Bagus. Ayo ada lagi nggak yang pakai cara tail? Siapa yang bisa? Kalau tel 65 kurangi tel 75 bisa nggak? Bisa. Betul. Tailnya yang 65 ini kan tailnya 65 dikurangi tail yang 75. Nah, sisanya yang berwarna, ya kan? Jadi cara ketiga, tailnya X 65 tailnya 65 dikurangi tailnya yang X 75. Gini kan? Ya, itu bisa ya. Jadi untuk pertanyaan ini bisa 3 cara. Ya, kalau pakai Z-score kita cari dulu yang pertama Z-score-nya adalah 0,7 untuk yang X65. Lalu untuk X75 itu Z-score-nya jadinya 1,7. Ya kan? Tuh, berdasarkan rumus Z-score. Kemudian kita cari areanya bisa pakai yang tail. Area yang tailnya 65 kurang tail 75. Kalau pakai cara tail ya berarti nanti kita cari tailnya yang 65 itu hasilnya 0,2420 dan tail yang 75 0,0446. Ya, kita dapat hasilnya. Gitu, guys. Ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Jelas? Kalau jelas kita lanjut ya. Jadi rumusnya ya, kalau kita punya X, ubah dulu ke Z-score. Dari Z-score cari proporsinya. Pakai tabel unit normal itu. Ya, kalau kita punya proporsinya, kita ubah dulu proporsi itu ke Z-score, baru dari Z-score kita cari X-nya. Jadi jangan sampai dari X langsung ke proporsi. Nggak bisa, kita jembatannya adalah dengan menggunakan Z-score. Ya, itu kuncinya jembatannya dari X ke proporsi. Coba yang ini.
Nah, Biro Sensus melaporkan bahwa warga Amerika itu menghabiskan rata-rata 24,3 menit untuk berangkat dan pulang kerja setiap hari. Dengan asumsi bahwa distribusinya normal dengan standar deviasinya 10 menit, berapa menit yang dihabiskan oleh seseorang jika berada di 10% tertinggi secara nasional? Berarti ini yang ditanya adalah apa nih? Yang ditanya peluang. Ini yang ditanya apa sih? Peluang? Z-score. Nah, betul. Ya. Yang ditanya itu Z-score apa X-nya? Skornya atau X-nya? X-nya ya, karena ditanya kan berapa menit ya. Iya. Yang ditanya itu X-nya berapa untuk jika P-nya itu, nah P-nya ini apa nih? P-nya itu lebih 0,1. besar, sorry ini salah nulis. P-nya lebih besar dari 10% atau 0, berapa? Kalau 10% tuh? 1. 0,1 ya, 1,000 gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita sudah tahu ini kan, P-nya kan dari sini. Ini kita ubah dulu kemana? Kalau pakai yang Z-score, ini, Bu. ya. Kalau kita sudah tahu proporsinya, kita ubah dulu ke Z-score, sesuai panah itu kan. Baru dari Z-score kita cari X-nya. Jadi kalau gitu, kita lihat di tabel unit normal, P 0,1000, terus di kolom apa? Kolom body, tail, atau between? Kata kuncinya di sini ya. Berarti gimana? Body, tail, apa between? Tail nggak? Betul, tail ya. Cari di tabel bagian tail yang 0,1000. Ya. Nah, kayak gini. Yang ditanyakan areanya tail ya. Nggak tahu X-nya berapa. Yang kita tahu adalah proporsi di situ 10%. Ya, rata-rata tahu, sigmanya tahu. Terus, kita cari dulu Z-score-nya. Lihat di tabel, untuk 10% Z-score-nya itu 1,28. Ya, di situ sama dengan Z-score 1,2. Nah, kalau kita udah tahu Z-score-nya, berapa X-nya? Pakai rata-rata dan deviasi 10 itu, standar deviasi 10, berapa yang bisa ngitung coba? X-nya berapa? Jadi 1,28 gitu kan, sama dengan X yang ditanya, dikurangi berapa mu-nya? Gini kan rumusnya. X yang ditanya, mu-nya berapa? 24,3. Per? 10. Nah, berarti X-nya berapa? Iya, berapa? Berapa X-nya? Masih nyari, Bu. Saya bilang tadi rumusnya. 37,1 bukan? Siapa yang benar? 37,1. Ya, itu jawabannya. Oke, siapa yang mau nanya sampai sini? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Lanjut kalau gitu. Distribusi waktu perjalanan ke tempat kerja di Amerika adalah normal dengan mu-nya sekarang 24,3 menit dan standar deviasi 10 menit. Berapakah rentang nilai X agar kita mendapatkan 90% area di tengah distribusi? Jadi kalau area di tengah distribusi
90%. Berarti gimana caranya? Ini kan tengahnya. Ke kiri berapa? Ke kanan berapa gitu kan? Ke kiri berapa persen? 45. 45%. Kanannya 45. 45 juga kan? Gitu kan? Kanan kiri sama. Nah, kalau kayak gini kita cari nanti Z-score-nya di sini berapa? Minus ya, dari Z-score di sini berapa? Dari 45 ini, karena kita sudah tahu P-nya sama dengan ini kan untuk cari yang 45%. Kalau mau dilihat di tabel, berarti 0, berapa ini kalau di tabel? 45% itu sama dengan berapa kalau dibuat koma? Kan kalau mau lihat di tabel kan buat koma dulu kan. Berapa 45% itu? 0,45. Nanti kamu cari di tabel 0,4500 gitu kan. Nah, bentar. Nah, gitu kan. Terus kamu cari di sini berapa set skornya untuk P sama dengan 0,4500 ini. Gitu. Ya. Terus yang dilihat bagian mana? Body, tail, apa between? Between. Between ya. Between yang ini kan. Ditambah yang kanan. ya, ditambah between yang sebelah kanan. Itu area yang ditanya. Jadi area yang ditanya itu adalah yang ini kan, luas daerahnya ini. Ditanya X-nya. Jadi kalau sudah dapat Z-nya, kita bisa dapat X-nya. Gitu kan? Coba kita lihat ya. Ini kok nggak bisa dihapus ya? Nah, jadi ini ya. Yang ditanya adalah berapa X untuk titik yang tanda tanya yang di sebelah kiri dan tanda tanya yang di sebelah kanan. Ya, itu yang ditanyakan. Nah, yang kita ketahui adalah luas daerah yang di tengah itu adalah 90%. Ya. Nah, kalau 90%, kamu bisa nggak sih pakai tail kalau kayak gini? Kalau gini bisa nggak pakai tail? Kalau tadi kan pakai between. Kalau kamu pakai cara tail bisa nggak? Siapa yang punya ide? Kalau tadi kan yang dicari kan between. Yang ini kan, between ini 45%. Sebenarnya kalau di sini 45%, di sini berapa? 55. Nah, di sini kan sebelah kiri ini 5% kan? Iya kan? Sebelah sini? 5 juga. Sama, 5% juga. Jadi sebenarnya kalau kamu cari tail juga bisa, tapi cari tail yang 0, berapa? Hmm. 5% itu sama dengan 0, berapa? 05. Sama. 0. Kamu bisa juga cari tapi di kolom tail. Kalau cari di kolom between, 0, berapa? 45, Bu. Iya. Gitu. Ya. Sama aja. Nah, kalau kamu mau pakai yang between nih, contohnya tadi kan 90% dibagi 2, jadi bagian kiri dan kanannya itu jadi 0,450. Cari di tabel ya. Untuk set skor untuk set skor berapa yang between-nya, luas daerah between-nya tuh 0,45. Tuh kan? Ternyata itu untuk set sama dengan 1,65 kurang lebih lah gitu ya. Tuh. Karena di tabel adanya yang ini atau ini, jadi pilih salah satu. Nggak ada yang persis segini di tabel.
adanya 0,4495 atau 0,4505 itu yang di tabel. Nah, saya pilih yang ini. Boleh nggak pilih yang sebelah? Boleh, yang paling dekat aja. Ya, jadi titiknya itu set skornya minus 1,65 sama 1,65. Itu sama dengan X 40,8. Jadi, yang sebelah kanan itu titiknya 40,8. Kalau gitu siapa yang tahu? Titik yang sebelah kiri berapa itu X-nya? Caranya gimana? Untuk X yang sebelah kiri nih. Saya, Bu, Ya, 24,3 dikurang 16,5 sama dengan 7,8. yes, bagus. Ya, jadi itu sama dengan 7,8. Bagus. Ada pertanyaan? Siapa yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita coba yang ini. Untuk bergabung dalam organisasi Mensa, seseorang harus memiliki IQ minimal 130 pakai alat ukur Stanford Binet 5. Ya. Stanford Binet 5 IQ test yang memiliki mu-nya 100 dan sigma-nya 15. Berapa proporsi anggota populasi yang dapat bergabung dalam Mensa? Berarti gimana nih? P dalam kurung apa yang ditanya? X apa Z? Z, Bu. Ya, yang diketahui kan ini. Ini X apa Z? X. Nah, P untuk X lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari 103. Lebih besar, Bu, karena minimal. Jadi Lebih besar. dari 130. Ya kan? Nah, untuk mengetahuinya berarti kita ubah dulu jadi ke Z-score ya. Z-score berapakah? Plus 2, Bu. Betul. Z-score 2. Z-score 2 itu di tabel yang mana? P-nya berapa? A, Bu. Yang A ya. Betul sekali. Jadi kamu kalau lihat di tabel di Z2 itu yang dicari ini body tail apa between sini? Ini body tail apa between? Tail. Ya, betul. Ya, ini bagian tail ya karena dilihat untuk set score. Ini 2 set score-nya. Set score lebih besar dari 2. Nah, ini bagian tail. Ya. Oke. Ada yang mau tanya? Lanjut ya. Coba, ini. Sangat mungkin menemukan X untuk ranking persentil dalam sebuah distribusi normal. Benar nggak? Benar. Betul ya, tadi kita bahas. Betul. Sekarang yang kedua, jika mengetahui Z-score, kita dapat menemukan peluang untuk mendapatkan Z-score tersebut dalam suatu distribusi dengan bentuk apapun. Benar nggak? Harusnya dalam Distribusi normal, Bu. hanya yang distribusi normal, ya. Betul sekali bahwa ini salah. Jadi benar salahnya. Betul kalau ini salah. Susah ya betul kalau ini salah. Jika distribusinya menceng, kita nggak bisa pakai tabel distribusi normal ya, nggak bisa. Itu hanya berlaku untuk yang distribusi normal. Oke, sekarang kita buat persiapan untuk statistika inferensial.
Gimana kita menjelaskan probabilitas itu untuk menggunakannya, mengetahui efek dari sebuah perlakuan. Nah, banyak penelitian itu kan dimulai dengan populasi yang berdistribusi normal. Kemudian kita ambil sampelnya secara acak, ya. Kemudian sampel itu kita kasih perlakuan. Untuk mengevaluasi perlakuan itulah kita menggunakan statistika inferensial, gitu kan ya. Nah, probabilitas itu digunakan untuk menentukan apakah si sampel yang kita kasih perlakuan itu berbeda nggak secara nyata dari populasi. Ya, ini udah dulu pernah kita bahas nih ya. Contoh, sebuah penelitian dimulai dengan sebuah populasi yang membentuk distribusi normal dengan rata-rata mu-nya 400 dan standar deviasinya 20. Sebuah sampel diambil dari populasi, kemudian diberi perlakuan. Ya, dikasih treatment. Tujuan penelitian itu untuk mengevaluasi pengaruh dari perlakuan tersebut. Ya, apakah treatment atau perlakuan yang kita kasih itu efektif atau enggak? Memberikan pengaruh enggak? Nah, logikanya gini. Ini logikanya ya. Ada populasi, ya, populasinya berdistribusi normal. Mu-nya 400, standar deviasinya 20. Lalu kita ambil sampel, ya. Sampelnya warnanya masih warna telur asin. Warna telur asin ya. Belum dikasih treatment apa-apa. Setelah itu si sampel ini dikasihlah treatment sehingga dia berubah menjadi sampel yang sudah diberi perlakuan, itu treated sample ya. Treated sample itu artinya sampel yang sudah dikasih perlakuan. Jadi warnanya udah berubah. Nah, kita pengen tahu ya, apakah ya semua peneliti pasti pengen tahu treatmentnya itu efektif apa enggak gitu kan. Caranya gimana? Apakah yang warna apa sih ini? Warna krem ya. Ini berbeda dengan yang warna telur asin ini. Berbeda secara nyata enggak? Kalau dia berbeda secara nyata berarti itu karena adanya treatment. Gitu logikanya. Itu logika penelitian. Nah, kalau individu dalam sampel memiliki skor di sekitar mu 400, maka kita menyimpulkan bahwa perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh. Kenapa coba? Kan tadi kan mu-nya 400 kan? Jadi kalau kita pakai logika distribusi normal, gitu kan? Di tengah ini berapa? 400, Bu. Nah, 400, Bu. kalau yang angka-angka yang ada di treated sample ini ternyata dia ada di sekitar sini, ya, di sekitar sini. Berarti dia berbeda secara nyata nggak dengan sampel? Tidak. Nah, kalau tidak berbeda secara nyata, apakah berarti treatmentnya efektif atau enggak? Sangat tidak efektif. Enggak, Bu. Sangat tidak efektif karena tidak ada perbedaan dengan distribusi awalnya, gitu kan? Kita maunya, ya, di treated sample ini, kita maunya dia ada di daerah sini, gitu kan? Berubah kan? Atau di daerah sini. Nah, gitu. Yang jauh. Gitu ya logikanya. Nah, kalau dia ada di daerah yang merah, treatmentnya efektif nggak? Ya kan? Efektif kan? Karena dia bisa menggeser rata-ratanya digeser ke sana atau ke sini. Ya, jadi kalau ke kanan berarti menaikkan, kalau ke kiri berarti menurun. Gitu. Ya. Jadi kalimat yang kedua, jika individu yang mendapat perlakuan memiliki skor yang berbeda secara nyata dari 400, maka peneliti mendapatkan bukti. Nah, itu yang kita perlu. Bukti bahwa perlakuan tersebut berpengaruh. Itu. Ya, nah itu gambarnya. Jadi, kita maunya dia ada di ekstrim kanan atau di ekstrim kiri. Gitu. Ya.
Nah, biasanya kita pakai kesepakatan internasional, ya. Ekstrim disebut ekstrim itu kalau luas daerahnya itu daerah ini plus daerah ini itu 5%. Berarti di sini berapa? Kalau gitu. 2,5%. Iya. Yang sebelah sini berapa? Sama, Bu. Betul. Ya, gitu. Ini kesepakatan internasional. Karena dia ekstrim. Oke, yuk lihat ini. Sebuah populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 45 dan standar deviasi 4. Berapa peluangnya mengambil skor yang lebih besar dari 43? Dengan kata lain, ini sama ya, kalau pertanyaannya saya parafrase, berapa proporsi distribusi untuk skor yang lebih besar dari 43? Ya, nih kalau digambar, seperti ini. Rata-ratanya 45, standar deviasinya 4, lalu yang ditanya adalah berapa proporsi untuk daerah X yang lebih besar dari 43. Nah, Z-nya, kan kita cari Z-score dulu kan, Z untuk 43 itu adalah minus 0,5. Jadi kita cari di tabel, ya, untuk Z-score minus 0,5, body kan yang dilihat, bodinya 0,6915. Jadi, jadi itu jawabannya ya, proporsinya 0,6915. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Belum ada, Bu. Ya, thank you. Yang lain ada yang mau tanya? Ada bagian yang harus diulang? Gimana? Belum. Ya, belum ada. Kalau belum ada, kita akan masuk ke breakout rooms. Coba download dulu soalnya, ya. Terus nanti kita bahas, dikerjakan dulu, nanti kita bahas, ya.